Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Taufik Rahman dengan NPM 23170510065 dari kelas A. Saya akan menjelaskan codingan dari UTP kemarin. Oke, kita mulai dari nomor satu. Jadi di sini diperintahkan untuk membuat sebuah kelas template dengan template satu parameter yang bernama trapezoid yang mempunyai atribut base 1, base 2, dan head. Jadi kita lihat codingan di sebelah sini. Saya membuat codingan sesuai dengan perintahnya, yaitu kita buat template dengan nama T di sini. Lalu kita buat kelas dengan nama parameter trapezoid, lalu izin aksesnya yaitu publik sesuai yang diperintahkan dari soal. Jadi masing-masing atribut adalah publik. Lalu kita membuat tiga variabel. Yang pertama yaitu di base 1, lalu yang kedua base 2, dan yang ketiga adalah height. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Lalu di sini nomor 2 kita melanjutkan dari codingan sebelumnya. Dan di sini diperintahkan untuk mengubah kelas yang sebelumnya publik menjadi privat. Lalu membuat dua tipe konstruktor. Nah, konstruktor pertama itu dengan tidak adanya parameter dan set nilai default masing-masing atribut adalah 10. Nah, jadi di sini saya membuat kelas trapezoid dengan izin akses privat. Seperti yang sebelumnya, yaitu di sini saya membuat tiga variabel base 1, base 2, dan head. Lalu kita membuat namanya konstruktor di sini. Nah, di sini ada dua konstruktor. Konstruktor pertama adalah konstruktor default tanpa parameter yang menginisialisasi base 1, base 2, dan head dengan nilai default 10. Lalu yang konstruktor kedua adalah konstruktor dengan parameter yang memungkinkan untuk menginisialisasi base 1, base 2, dan head dengan nilai yang diberikan saat objek dibuat. Lalu setelah membuat konstruktor ini, kita disuruh untuk membuat metode setter dan getter untuk masing-masing tiap atribut dengan akses publik. Nah, akses publik. Lalu di sini saya membuat metode getter. Nah, metode getter ini saya membuatnya seperti ini, seperti yang ada di layar. Di get base 1 const terus mengembalikan nilai base 1. Nah, dan kenapa saya membuat kata kunci const itu untuk menunjukkan bahwa metode ini tidak akan memodifikasi objek. Jadi lebih aman. Eh, Codingan setelahnya itu sama persis seperti sebelumnya, hanya mengganti eh, nomornya doang. Yang pertama get base 1, lalu yang kedua get base 2, lalu yang ketiga ini kita bikin untuk get head. Nah, lalu kita membuat setternya. Nah, setter ini saya menggunakan fungsi void. Nah, metode setter ini memungkinkan untuk menerima sebuah parameter B dengan tipe data T yang merupakan nilai baru untuk base 1. Nah, dalam metode ini, this ini untuk apa? Jadi this ini untuk eh, apa namanya? Mengacu pada variabel anggota base 1 dari objek yang sedang diproses. Dengan demikian, nilai dari base 1 pada objek tersebut diubah menjadi nilai yang diberikan oleh parameter. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 3. Sama seperti codingan sebelumnya di sini, cuma ditambah metode calculate area dan calculate perimeter. Nah, eh, kalau menurut dari soalnya, di sini calculate area itu disuruh untuk membuat fungsi sebagai
untuk menghitung luas trapezoid. Lalu kalau untuk calculate perimeter itu untuk menghitung keliling trapezoid. Jadi di sini saya sudah membuat fungsinya. Calculate area itu saya membuatnya dengan nama T calcu area dengan rumus T area sama dengan B1 plus B2 kali height bagi 2 dan mengembalikan nilai array. Nah, ini adalah rumus luas trapesium. Lalu saya membuat calculate perimeter dengan nama double dengan fungsi double calcuperi. Lalu saya membuat beberapa rumus, dibagi menjadi beberapa rumus. Yang pertama kita mencari alasnya terlebih dahulu dengan rumus base 2 kurang base 1 dibagi 2. Lalu eh, setelah mendapatkan alas, kita mencari miring dengan rumus akar eh, akar tinggi kuadrat akar tambah alas kuadrat. Lalu setelah itu kita mencari perimeternya dengan rumus base 1 plus base 2 plus miring kali 2. Lalu akan dikembalikan nilainya. Seperti itu penjelasannya. Oh ya, jangan lupa menggunakan simet agar bisa mengeluarkan fungsi skrt dan pow. Lalu kita coba untuk mengeran codingannya apakah sama. Untuk trapezoid 1 sama. Lalu coba kita menggunakan trapezoid 2, kita ganti ininya. Tinggi base 1 sama base 2-nya. Jadi base 1-nya itu 10, base 2-nya itu 10, lalu height-nya 7. Oke, seperti ini jawabannya sama. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ini sama seperti nomor 2 dan 3 codingannya. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat template class dengan nama kite. Nah, ini disuruh untuk membuat variabel bernama diagonal 1 dan diagonal 2 dengan akses privat. Di sini saya sudah membuatnya di codingan ini. Lalu disuruh membuat dua macam konstruktor, yaitu konstruktor tanpa parameter dan dengan nilai default 10 dan konstruktor dengan parameter prototype. Oh ya, prototype parameter. Oke, oke. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat konstruktor yang pertama tuh tanpa tanpa parameter, yang kedua itu dengan parameter. Nah, di sini konstruktor pertama adalah konstruktor default tanpa parameter yang menginisialisasi kedua diagonal dengan nilai default 10. Lalu yang konstruktor kedua adalah konstruktor parameter yang memungkinkan inisialisasi diagonal dengan nilai yang diberikan saat objek dibuat. Lalu kita di sini suruh membuat metode setter dan getter juga, sama seperti soal trapezoid sebelum ini. Lalu tersedia metode lalu kita disuruh membuat metode calculate area dan calculate perimeter dari codingan cat ini. Di sini saya sudah membuat setter dan getternya. Jadi di sini saya membuat void set diagonal. Oke, lalu kita membuat setter getter di sini.
Jadi di sini saya membuat setternya menggunakan mengisi void. Jadi eh, ini adalah metode setter. Aduh, kacau-kacau. Saya ulangi lagi. Seperti yang diperintahkan oleh soal, di sini saya membuat metode setter untuk mengatur nilai diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, lalu yang kedua ini adalah getter. Metode getter ini dibuat untuk mendapatkan nilai diagonal 1 dan diagonal 2 juga. Dan ini mengembalikan nilai diagonal 1 dan diagonal 2. Lalu di bawahnya saya membuat metode calculate perimeter dan calculate area. Dengan rumus, kalau yang calculate area dan rumus, diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Lalu yang calculate perimeter itu dengan rumus sisi 1 sama dengan diagonal 1 bagi 2, sisi 2 sama dengan diagonal 2 dibagi 2. Lalu kita mencari miring dengan rumus akar sisi 1 pangkat 2 tambah sisi 2 pangkat 2. Lalu kita mencari perimeternya dengan sama dengan miring kali 4. Lalu peri ini dikembalikan nilai. Lalu kita langsung lihat saja ketikarannya seperti apa. Apakah sama dengan soal? Apakah sama dengan soal jawabannya? Ini untuk kait 2. Coba kita menggunakan kait 1. Aduh, salah. Kita masukkan nilai 10 dan 10. Baik, sama nilainya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.